Sudah? Sudah belum subscribe? Salah. Sudah berdebatnya? Ya dah. Ngantuk saya denger kalian berdebat dari tadi, nggak sudah-sudah. Gila ya. Berhenti dulu. Ngantuk saya ini. Iya, saya ngerti Jum'an, mat cengik, mat rujuk, ngerti. Problem kalian ngerti saya. Sudah saya tangkap semua intinya. Sejak kalian pertama datang baru mangap gitu, saya udah tahu apa problem kalian. Nggak usah sok-sok filosofis lah. Iya, tenang dulu. Kalian datang ke sini kan mau minta pendapat saya, tapi dari tadi kalian ngoceh nggak berhenti. Ya kapan saya ngomong? Nah, ya jadi gini, saya ngerti Jum'an. Jum'an kan menganggap bahwa pertunjukannya, lakon komedi, itu lebih bermanfaat, lebih mulia daripada lakonnya Mat Cengik, yang lakon tragedi. Iya kan Mat? Karena menurut Jum'an membuat manusia, masyarakat atau penonton bergembira dan tertawa itu lebih bermanfaat dan lebih mulia. Itulah kenapa lakon komedi itu lebih penting untuk diapresiasi. Itu kata Jum'an. Iya kan Mat? Mat Cengik. Nah, sementara menurut kamu Mat, justru lakon tragedilah yang lebih bermanfaat sekarang ini. Karena sekarang ini semua orang memang sudah ketawa terus, bercanda terus. Yang menurut Mat Cengik itu tanda bahwa masyarakat sudah tidak peduli dengan kedalaman. Semuanya senang berenang di permukaan saja, yang happy-happy saja. Begitu susah sedikit, sulit sedikit, sudah nggak sanggup. Nah itulah kenapa menurut Mat Cengik lakonnya yang tragedi itu justru dibutuhkan dan lebih penting sekarang ini. Karena lakon tragedi itulah yang menurut Mat Cengik, ya dengerin, yang bisa membuat orang tersentak, terusik lagi hati nuraninya, membuat orang menangis lagi, sehingga orang menjadi sadar. Terus Mat Cengik mengutip apa itu perkataannya Victor Hugo, hanya dia yang pernah menangis, yang benar-benar melihat, ya kan? Nah sementara si Jum'an mengutip juga teori bahwa manusia itu homoridden, makhluk yang tertawa dan gembira, itu fitrah kata Jum'an. Sehingga lakonnya itu menjadi lebih cocok dengan situasi kemanusiaan. Nah sementara si Mat Rujuk, ya, justru dia merasa lebih penting. Itulah mengapa dia menggabungkan komedi dan tragedi dalam karyanya. Jadi dia merasa karyanya itu lebih lengkap, lebih fair, dan lebih bisa menampung kebutuhan manusia. Tetapi pendapatnya Mat Rujuk ini kalian bantah. Karena menurut si Jum'an, komedi dalam lakonnya si Mat Rujuk itu tetap sesuatu yang lebih penting daripada tragedinya. Dibantah lagi sama Mat Cengik bahwa komedi dalam lakonnya Mat Rujuk itu cuma hiasan, cuma sampiran. Tetap yang lebih utama menunya tragedinya. Lalu si Mat Rujuk tetap protes juga. Nggak bisa begitu kata Mat Rujuk, bahwa tragedi komedi itu dia mengutip pendapatnya Hegel. Ya, Hegel. Bahwa itulah sintesisnya. Sehingga itu bentuk yang paling paripurna. Terus kalian berdebat, berantem, sampai mau gebuk-gebukan segala. Nah kalian datang ke sini minta pendapat saya, iya kan? Nah jadi tolong tenang dulu, nanti saya jelasin. Jadi gini ya, sebelum kalian lebih jauh berdebat, terus nanti nggak teguran sampai lebaran tahun depan, sampai lebaran monyet kalian tetap musuhan, ya. Kalau kalian mempertentangkan tragedi dan komedi mana yang lebih penting dan bermanfaat, atau mempertentangkan tragedi komedi dengan salah satu dari karya kalian,
ya, itu kalian salah sejak awal. Itu sama halnya kalian memperbandingkan dan mempertentangkan mana lebih penting gelas sama piring. Yang satu ribut piring lebih penting karena untuk makan, yang satu ribut gelas lebih penting karena habis makan kalau nggak minum keselak. Iya kan? Nah, itu kekeliruan kalian. Karena gelas dan piring itu memang dibuat sejak awal untuk fungsi yang berbeda, untuk tujuan yang berbeda, dan niatannya juga berbeda. Jadi kalau kalian membandingkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih indah, mana yang lebih bermanfaat gelas sama piring, itu namanya blow on. Ya. Kedua-duanya dibutuhkan. Yang satu nggak bisa menyingkirkan yang lain. Ngerti? Kalau kamu mat rujuk, misalnya kamu menganggap, iya mat rujuk menganggap piring lebih penting daripada gelas. Kamu harus makan dengan piring, benar, tapi nanti kamu juga harus minum dengan piring, jangan pakai gelas. Nah, kamu mat cengek sebaliknya, kalau menganggap gelas lebih penting dari piring, ya kamu makan dengan gelas. Ngerti? Jadi nggak bisa kalian pertentangkan dan kalian perbandingkan, masing-masingnya itu memang sudah punya bentuk, fungsi, dan tujuan yang berbeda-beda, dan semuanya itu dibutuhkan. Yang harus kalian pikirkan, yang harus kalian diskusikan itu bukan mana yang lebih baik, ngerti? Nggak lulus-lulus kalian ini. Yang harus kalian pikirkan itu, kamu yang garap lakon komedi, sudah benar belum komedi kamu? Yang garap tragedi sudah benar belum tragedi kamu? Begitu juga yang tragedi komedi, sudah benar belum? Benar di sini maksudnya apakah dia prasyarat atau syarat-syarat yang dibutuhkan untuk lakon komedi itu sudah kamu penuhi? Kalau kamu garap lakon komedi yang ketawa kamu sama aktor-aktor kamu aja penonton bingung, itu apa yang salah? Yang lucu kalian yang mentas. Penonton sedih karena nggak tahu apa yang bikin kalian lucu. Kalian ngakak-ngakak, aktornya ketawa terus di atas panggung, penonton ya diam aja. Nah, itu apa yang salah? Nah, beresin dulu itunya. Mentang-mentang ngelakon komedi, saya pernah lihat pertunjukan kamu. Sebentar-bentar aktor kamu ketawa, sebentar-bentar ketawa. Kalian aja yang lucu, penonton enggak. Kalaupun penonton ketawa karena bingung, penonton mentertawai dirinya sendiri. Ya, kok kita nonton ya? Nah, itu penonton ketawa. Kenapa kita nonton ya? Kok kita beli tiket nonton lakon ini ya? Nah, kalian kegeeran, kalian sangka penonton ketawa karena juga merasa lucu. Ada yang bilang ke saya, iya, waktu habis nonton lakon kamu terus bisik-bisik ke saya nggak ngerti kok pemainnya ketawa terus, kami enggak. Terus saya bilang, tapi saya lihat tadi kamu ketawa. Ya, saya tertawa diri sendiri, katanya. Kok mau-maunya saya beli tiket? Nah, kamu yang lakon tragedi, gitu juga. Sebentar-bentar aktor kamu nggak tahan lagi mau nangis, mau nitikin air mata. Saya pernah lihat kamu latihan kan. Bahkan saya lihat ada beberapa aktor kamu belum nyampe sanggar, karena ketemu saya di gang sudah berurai air mata. Mungkin sudah siap-siap nangis sejak di rumah. Kata dia memang disuruh kamu macenge untuk mempersiapkan emosi. Kalian setiap berangkat latihan harus membina kesedihan. Di depan gang itu saya lihat aktor kamu. Saya kira apa dijegat orang, apa gimana, nggak taunya disuruh sutradara macenge untuk membangun emosi. Kalimat pertama yang diucapkan dia sudah berurai air mata. Padahal cuma nanya di mana gelas. Dia nanyanya di mana gelas. Nah, terus kamu ngerasa itu berhasil. Semakin banyak air mata di atas panggung, tragedi kamu semakin berhasil. Nah, waktu kamu mentas, kamu kan ngundang saya. Kamu kasih saya duduk di bangku PIP. VIP macenge, bukan PIP. Ya, saya duduk di situ.
Saya lihat aktor kamu sejak adegan awal, beberapa detik selamat menyaksikan, put lampu nyala, aktor kamu sudah berlinang air mata. Semua teks diucapkan dengan nada sedih. Itu bukan tragedi, Mat Cengik, ya. Itu bocor namanya. Ya nggak usah sok filosofis kamu, bocor antropologis. Retinanya bocor, jadi air matanya ngalir terus. Ketawa kamu runtah. Kamu kan main juga. Saya ingat kamu yang paling banyak air matanya itu. Sesegukan. Nah itu apa yang terjadi? Tragedi itu tidak identik dengan banjir air mata. Dikit-dikit mau nangis, dikit-dikit mau sedih, dikit-dikit aktor kamu suruh nyender di tiang artistik, suruh ngelamun. Itu bukan tragedi. Nah kamu juga, Mat Rujuk, kamu bilang tragedi komedi. Kamu tinggal bagi dua adegan, dari awal sampai tengah kamu kerjaannya marah-marah, nangis, dari tengah ke belakang kamu ketawa terus aktor-aktor kamu. Penonton sama-sama nggak ngerti. Yang tragedi nggak bisa merasakan tragedinya, yang komedi juga mereka nggak bisa ketawa. Terus kalian berdebat, mana yang lebih unggul, mana yang lebih bermanfaat. Bener dulu ya, kalau kamu garap komedi, beresin komedinya. Komedi itu karena apa? Unsur-unsur yang perlu supaya komedinya jadi apa? Kayak kamu bikin sayur asem. Sayur asem nggak bisa disebut sayur asem kalau nggak ada asemnya, ya kan? Nah kamu bikin apa? Lodeh. Unsur utama dari sayur lodeh itu apa? Santan. Dan seterusnya. Nah penuhi dulu itu. Jadi jangan pernah menganggap komedi itu berarti ketawa terus, ya. Komedi itu kan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan itu di luar ekspektasi logis orang secara umum, sehingga terjadilah komedi. Ya, terserah kamu mau komedi fisik, farce, komedi, atau komedi situasi dan seterusnya. Yang penting ketika kamu sebut pertunjukan kamu komedi, orang memang gembira nontonnya, orang senang. Ada hal-hal yang memang patut ditertawakan di sana, membuat orang gembira. Bukan kamu dan aktor-aktor kamu aja yang ketawa di panggung, penonton malah stres. Nah begitu juga yang tragedi, ya. Mat Cengik, kamu dari rumah aktor kamu sudah kamu pesenin supaya membina emosi, setiap hari nangis latihan. Kalau nggak bisa nangis, kamu suruh pergi ke belakang, kamu setelin musik yang sedih-sedih, lampu kamu gelepin, suruh ngeliat lilin, sampai dia orang nangis baru latihan lagi. Ini nih teater, Mat Cengik, ya, bukan dukun, kamu itu sutradara. Ada hal-hal teknis yang harus kamu penuhi. Nah, tragedi itu apa? Ya nggak perlu lagi saya jelasin di sini, nanti kepanjangan. Kan sudah belajar. Nah, apa yang kamu pelajari itu bagaimana kamu uji dalam latihan. Nah, kamu Mat Rujuk, tragedi komedi itu bukan kamu bagi dua pertunjukan kamu, separoh tragedi, separoh komedi. Kamu anggap kue lapis ya pertunjukan. Ya nggak gitu caranya, Mat. Iya, tragedi komedi atau black komedi atau apapun namanya, ya. Kamu bisa menemukan ada unsur komedi di dalam tragedi, tetapi juga ada unsur tragedi di dalam hal-hal yang komikal, yang komedi. Komedi itu tercipta justru karena ada tragedinya, ya. Kalau tragedinya nggak berhasil, komedinya juga nggak jalan. Jadi pahami dulu itu, ya. Jadi yang paling penting itu bukan kalian memperdebatkan mana bentuk seni yang paling indah,
paling unggul, paling bermanfaat, semuanya itu punya batasan sendiri-sendiri. Penuhi aja syaratnya, ya. Hah? Apa runtah? Seni nggak boleh ada batasan? Gila kamu ya? Ya nggak bisa, semua harus ada batasan. Kalau nggak ada batasan, kamu mau kalau saya samain nama cangkir ini? Runtah sama dengan cangkir. Kalau saya tanya apa bedanya runtah sama cangkir, kamu harus punya batasan yang membedakan cangkir ini dengan kamu. Bahwa eksplorasi kreativitas itu dibebaskan, ya. Tapi di mana kamu mengeksplorasi ide-ide kreatif kamu itu runtah, ya kamu pasti masuk dalam batasan-batasan tertentu. Pahami itu aturannya, pahami aturan mainnya. Jangan belum kamu sudah seni tidak boleh dibatasi. Ide, imajinasinya silakan, tapi begitu kamu masuk ke media tertentu, bentuk tertentu, mau nggak mau kamu harus paham batasnya. Saya udah berkali-kali ngomong sama kamu. Kamu kemarin tuh latihan vokal sampai nyonyor mulut kamu karena kamu nggak ngerti batasan, mana suara, mana bibir. Berhenti lagi kalian berdebat. Kamu, oh kamu ngompori mereka supaya lebih seru. Ya kamu yang ladenin mereka. Saya capek. Ya Allah, air putih nih, saya kira kopi. Udahlah, jangan lagi berdebat. Coba kalian daripada memperdebatkan mana yang bentuk seni yang lebih unggul, beresin dulu hal-hal yang memang harus kamu penuhi dalam karyamu itu. Syaratnya aja belum kamu penuhi, kalian tuh udah sibuk berdebat, nggak tahan lagi berdebat, dan nggak tahan lagi mau lebih unggul. Seni itu bukan untuk unggul-unggulan. Mana yang lebih unggul? Realisme, apa surrealisme, apa kontemporer, apa kompentorer, tekomperor. Nggak usah berdebat soal itu. Yang realisme silahkan, bereskan realismenya. Yang mau kontemporer, bereskan kontemporernya. Yang mau apa? Menggabungkan realisme, kontemporer, surrealisme, romantisme, ya kalau bisa gabungin. Yang penting beres. Nah, jadi kalau kamu bikin sayur asem, ya memang itu sayur asem yang langsung ada bedanya dengan sayur lodeh. Yang sayur lodeh, bikinlah sayur lodeh yang enak, yang baik. Yang langsung beda sayur lodeh dengan pindang. Ya supaya nggak kacau dunia ini ya. Kita udah hidup di era kacau, era new normal. Kalian bikin kacau lagi. Sudah, belajar lagi. Daripada ngabisin waktu untuk berdebat mana yang lebih unggul, mana yang lebih benar, mana yang lebih sip, mana yang lebih keren, lebih baik, habiskan waktu untuk belajar. Yang berdebat itu ya sudah, yang sudah. Kalian jangan dulu berdebat, belajar dulu. Nanti ada masanya kalian berdebat. Dan berdebat juga ada aturannya, yaitu tadi yang saya bilang, jangan memperdebatkan mana lebih bagus piring apa gelas. Kamu kan nggak mau mana yang lebih bagus, Jum'an apa bebek. Mau nggak? Kan nggak. Ya udah itu aja. Yuk. Ya.